Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu. Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia. Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud. Sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Kau, ratuku. Engkaulah wanita tercantik di negeri ini. Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku. Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat. Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang. Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Dankov. Buka tirai cermin ajaibku, Dankov. Gerak-gerik Dankov sangat kikuk sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya. Dasar bodoh! Keluar kau sekarang! Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin lalu berkata, Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib menjawab, Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Saljulah yang tercantik. Hela menjadi sangat marah. Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku. Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya. Dan bawa jantungnya ke hadapanku. Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju. Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau. Siapa yang ingin membunuhku? Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi. Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari. Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu. Hamba telah melaksanakan perintah paduka. Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil,
sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah. Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik. Shh. Seseorang telah memakan rotiku. Seseorang telah menggunakan piringku. Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik. Waduh, lampunya. Oh, Tangkap lampunya. tangkap lampunya. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes. Wah, shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas. Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian. Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat. Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah Putri Salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku. Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ampun, Yang Mulia. Namun Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcacilah yang tercantik di negeri ini. Tidak! Kukira Putri Salju sudah mati. Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh Putri Salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi Putri Salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah. Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman. Hutan tampak sangat damai. Putri Salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun.
Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, dan melompat. Kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan Putri Salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri Salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun, Putri Salju, Putri Salju. Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri Salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Ratuku, Putri Salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia. Tidak. Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini. Aku harus membuat rencana untuk membunuh Putri Salju. Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, Putri Salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri Salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel. Siapakah Anda? Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi Ratu Jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat Putri Salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk Putri Salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat Putri Salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana Putri Salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada Putri Salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Salju dan pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana.
Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya.